Kabar Arema hari ini, Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Pertama, Arema FC kembali resmikan pemain akademi ke tim utama. Kedua, Arema ingin datangkan pelatih fisik. Dan terakhir, jika PPKM darurat diperpanjang, begini harapan pelatih Arema. Arema FC kembali resmikan pemain akademi ke tim utama. Kali ini, 4 pemain muda mendapat tiket promosi ke tim senior. Mereka adalah Hamzah Tito, Iqbal Faiz, Bramtio Ramadan dan Catur Jepri Ahmad Gali. Catur Jepri disiapkan sebagai salah satu opsi di sektor fullback, Hamzah Tito pada winger. Sedangkan Faiz menempati lini tengah dan Bramtio yang disiapkan sebagai striker masa depan. Arema FC secara resmi mengikat kontrak 4 pemain akademi, juga menandai bahwa mereka beralih status sebagai pemain profesional, tutur media officer klub, Sudarmaji pada Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. 4 nama tersebut akan menjadi satu dari sekian opsi bagi Eduardo Almeida dalam memilih komposisi terbaik dalam skema permainan di Liga 1 nanti. Keempatnya juga mendapatkan kesempatan berkembang untuk lebih baik, melalui kontrak berdurasi panjang hingga 2 tahun yakni 2021 dan 2022. Tim Singo Edan pun menunjukkan sikap konsisten mereka dalam mengorbitkan pemain produk akademi. Total, sudah ada 9 nama yang diorbitkan ke tim senior sejak musim 2020. Tiga pemain lebih dulu menjadi bagian proyeksi Mario Gomez tahun lalu. Andreas Francisco menempati posisi kiper, beserta Fikrian Akbar dan Aji Saka berposisi sebagai defender. Sebelum mempromosikan Hamzah Tito, Iqbal Faiz, Bramtio Ramadan dan Catur Jepri Ahmad Gali, Arema FC juga menaikkan level 2 pemain produk akademi. Mereka adalah Seiya Da Costa Lai serta Ahmad Figo. Karena masih muda, jalan mereka masih panjang, harapannya, mereka bisa menunjukkan penampilan maksimal, tutur Sudarmaji lagi. Arema ingin datangkan pelatih fisik. Di tengah situasi Liga 1, tahun 2021 sampai tahun 2022 yang belum juga kick-off, Arema ingin datangkan pelatih fisik. Hal itu diungkapkan Presiden Klub Arema, Gilang Pramana. Jika ditunda hingga akhir Agustus tahun 2021, Arema masih punya waktu persiapan selama sebulan lebih, meski ada sejumlah kendala. Bisa jadi, di sela-sela persiapan itu masih akan diselipkan program latihan fisik untuk para penggawa Singo Edan. Ketika kompetisi sudah berjalan, pelatih fisik itu tinggal melihat kondisi fisik para pemain Arema. Artinya, kebutuhan akan pelatih fisik masih cukup relevan bagi Arema musim ini. Kami ingin ada tambahan pelatih fisik. Kalau tidak dapat pelatih fisik asing, ya yang lokal juga tidak masalah. Kalau bagus akan kami rekrut, kata Gilang. Gilang Pramana tak sendiri dalam memutuskan pemenuhan kebutuhan pelatih fisik ini. Selain mengajak bicara pelatih Eduardo Almeida, pengusaha kosmetik dan transportasi ini juga sudah berkonsultasi dengan dokter tim Arema, Nanang Triwahyudi. Ada sejumlah poin masukan dari Dr. Nanak yang tidak bisa dibeberkannya ke publik, karena hanya menjadi evaluasi internal.
Yang pasti, musim ini segala macam kebutuhan tim Arema secara detail berusaha untuk dipenuhi Gilang. Saya sudah ngomong sama dokter tim. Saya tanyakan, yang diperlukan apa saja, akan kita siapkan dan penuhi sebisa mungkin, pungkasnya. Nama Rui Nunes mencuat seiring kabar rencana Arema untuk mendatangkan pelatih fisik. Pelatih asal Portugal itu pernah bekerja di Semen Padang pada putaran kedua Liga 1 2019 lalu. Namanya tentu tak asing lagi, terutama bagi Eduardo Almeida yang di musim yang sama juga menjadi pelatih kepala Semen Padang. Bisa jadi, keduanya bakal kembali ke Arema musim ini. Jika PPKM darurat diperpanjang, begini harapan pelatih Arema. Ketika kick-off Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 belum jelas, justru ada kabar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang hingga 6 pekan lamanya. Pelatih Arema, Eduardo Almeida memiliki sebuah harapan terkait hal itu. Sebelumnya, pemerintah RI sudah menerapkan kebijakan PPKM darurat mulai 3-20 Juli tahun 2021. Aturan itu memaksa Arema tak bisa menggelar sesi latihan rutin bersama. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keputusan resmi terkait perpanjangan masa PPKM darurat ini. Namun, dari pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sepertinya peluang untuk memperpanjang kebijakan tersebut cukup besar. Mungkin diperpanjang atau mungkin tidak. Sama dengan ketika saya ditanya, apakah besok hujan atau cerah? Saya cuma bisa menjawab, ya mungkin besok hujan, atau, ya mungkin saja besok cerah. Jadi, besok baru bisa kita lihat bersama, apakah saya pergi keluar rumah bawa payung karena hujan, atau tidak membawa apa-apa karena cuaca cerah, kata Almeida. Jika memang benar PPKM darurat bakal diperpanjang, tentu hal ini bakal berpengaruh terhadap rencana kick-off Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 pada akhir Agustus. Eduardo Almeida sudah menyiapkan rencana cadangan.